Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada video ini kami akan mempresentasikan mengenai apa dan bagaimana itu konsumsi oksigen. Nah, sebelum itu perkenalkan dulu kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Firdania Alwa Ali, Muhammad Fatul Hatta, Hijrawiyah Syarif, Ali Arifda Yulianti, Iputu Tuswastu, Muhammad Syafrial Emtang, Nanda Detriana, saya sendiri Ummu Amalia, dan Nur Awalia Ramadhani. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana itu oksigen terhadap organisme perairan. Nah, oksigen itu adalah suatu zat yang sangat esensial bagi pernapasan dan merupakan komponen yang utama bagi metabolisme ikan dan organisme perairan lainnya. Oksigen sebagai bahan pernapasan dibutuhkan oleh sel untuk berbagai reaksi metabolisme. Oleh karena itu, kelangsungan hidup ikan sangat ditentukan oleh kemampuan memperoleh oksigen yang cukup dari lingkungannya. Nah, kurangnya oksigen terlarut dalam perairan tentu saja akan mempengaruhi fisiologi respirasi ikan, dan hanya ikan yang memiliki sistem respirasi yang sesuai yang dapat bertahan hidup. Nah, sebelum masuk ke konsumsi oksigen, saya akan menjelaskan dulu apa itu respirasi. Nah, respirasi itu adalah proses pengikatan oksigen. Selain dipengaruhi struktur alat pernapasan, juga dipengaruhi perbedaan tekanan parsial oksigen antara perairan dengan darat. Nah, oksigen sebagai bahan pernapasan dibutuhkan sel untuk berbagai reaksi metabolisme. Oleh karena itu, kelangsungan hidup ikan ditentukan oleh kemampuannya memperoleh oksigen cukup dari lingkungannya. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke konsumsi oksigen. Konsumsi oksigen itu sendiri adalah hal yang dibutuhkan oleh organisme untuk membantu proses metabolisme yang terjadi dalam tubuh. Oksigen yang masuk tersebut melalui proses respirasi insang atau dengan cara difusi pada permukaan tubuh, khususnya untuk krustasean yang berukuran kecil. Nah, di mana kapasitas oksigen yang dibutuhkan oleh darah yang berisi HCl untuk krustasea dan Hb untuk ikan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tekanan oksigen dan suhu. Nah, jumlah oksigen juga yang dibutuhkan organisme dipengaruhi oleh laju metabolismenya, di mana bila laju metabolisme cepat, dia menunjukkan bahwa organisme membutuhkan oksigen yang lebih banyak. Sebaliknya, jika laju metabolismenya lambat, maka organisme itu membutuhkan oksigen yang lebih sedikit. Nah, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih banyak. Perkenalkan, nama saya Nur Awalia Ramadhani dengan NIM C031201072. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai ikan nila. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai konsumsi oksigen pada ikan nila. Berikut materi yang saya akan paparkan. Kenaikan tingkat konsumsi oksigen akan diikuti dengan meningkatnya laju metabolisme. Semakin tinggi nilai konsumsi oksigen akan diikuti dengan penurunan nilai RQ. Menurut dari jurnal yang saya temukan, dari hasil penelitian menunjukkan nilai konsumsi oksigen nilainya semakin tinggi seiring dengan bertambahnya waktu. Bertambahnya tingkat konsumsi oksigen menunjukkan tingkat metabolisme pada ikan yang meningkat pula. Tingkat konsumsi oksigen tertinggi terdapat pada jam ke-36, yaitu sebesar 5,5 mg per liter. Hal ini juga karena ikan mengalami stres sehingga dibutuhkan banyak energi untuk menyesuaikan diri dengan kondisi akuarium. Meningkatnya tingkat konsumsi oksigen dan pengeluaran karbon dioksida menunjukkan respirasi yang meningkat. Proses respirasi yang meningkat ini akan menaikkan laju metabolisme dari ikan, terutama metabolisme basal. Menurut Halford tahun 2002, metabolisme basal meliputi respirasi, sirkulasi darah, dan peristaltik khusus. Nilai kadar oksigen dan karbon dioksida pada inlet air nilainya tidak mengalami perubahan. Laju metabolisme ikan secara umum ditentukan dengan konsumsi oksigen. Laju metabolisme pada ikan yang kenyang lebih tinggi dibandingkan ikan yang lapar, dan laju konsumsi oksigen meningkat.
Oksigen meningkat setelah kondisi feeding ikan diperbaiki. Ketika level oksigen terlarut atau DO dalam air rendah, food intake menjadi tertekan. Dan hal ini berkaitan dengan fakta bahwa penurunan ketersediaan oksigen sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan energi pada ikan. Penurunan food intake pada level oksigen rendah memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan. Sekian pemaparan materi yang dapat disampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan dari kelompok saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijrah Syarif dengan NIM C0312011025. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsumsi oksigen pada ikan nila. Tingkat konsumsi oksigen tertinggi terdapat pada jam ke-36 yaitu sebesar 5,5 mg per liter. Hal ini diduga karena ikan mengalami stres sehingga dibutuhkan banyak energi untuk menyesuaikan diri dengan kondisi akuarium. Konsumsi oksigen dan frekuensi bernafas ikan nila saat kondisi hipoksia lebih rendah dibandingkan dengan pada saat kondisi normal. Kondisi hipoksia yang terus-menerus akan berpengaruh terhadap tingkah laku ikan yang berkaitan dengan aktivitas, di mana saat kondisi hipoksia benih ikan nila mengalami penurunan pergerakan yang akhirnya dapat berakibat kematian apabila kadar oksigen terlarutnya lebih rendah, sangat rendah. Berdasarkan penentuan kadar oksigen kritis bagi ikan nila, disarankan kondisi oksigen terlarut dalam sistem budidaya dikelola sehingga kisarannya jauh di atas 1,9 kurang lebih 0,5 mg per liter agar tidak menyebabkan kematian ikan maupun dampak negatif bagi pertumbuhan dan perkembangan sistem reproduksi ikan. Sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi selanjutnya saya akan bawakan tentang konsumsi oksigen pada ikan nila. Oksigen terlarut atau dissolved oksigen sama dengan DO dibutuhkan oleh semua jasad hidup untuk pernapasan, proses metabolisme atau pertukaran zat yang kemudian menghasilkan energi untuk pertumbuhan dan pembaikan. Selanjutnya, kandungan oksigen terlarut atau DO minimum adalah 2 ppm dalam keadaan normal dan tidak tercemar oleh senyawa beracun atau toksik. Idealnya, kandungan oksigen terlarut tidak boleh kurang dari 1,7 ppm selama waktu 8 jam dengan sedikitnya pada tingkat kejenuhan sebesar 70%. DO merupakan perubahan muatan air paling penting bagi organisme air pada konsentrasi lebih rendah dari 50%. Konsentrasi jenuh, tekanan parsial oksigen dalam air kurang kuat untuk mempenetrasi lamela. Akibatnya ikan akan mati, lemas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai normal konsumsi oksigen pada ikan nila. Frekuensi bernapas pada ikan nila menunjukkan hubungan antara konsumsi oksigen dengan penurunan kadar oksigen terlarut. Penurunan tersebut sejalan dengan ketersediaan oksigen dalam media pemeliharaan. Nilai rata-rata konsumsi oksigen ikan nila saat oksigen terlarut normal atau normoksia lebih tinggi dibandingkan dengan saat hipoksia. Dalam salah satu penelitian, diperoleh hasil rata-rata frekuensi bernapas saat oksigen terlarut normal atau normoksia pada ikan nila, yaitu sebesar 98,3 kurang lebih 5,8 kali per menit. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi selanjutnya yaitu membahas tentang prosedur konsumsi oksigen. Ikan bernapas menggunakan insang. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis yang berwarna merah
muda dan selalu lembab. Bagian terluar dari insang berhubungan dengan air, sedangkan pada bagian dalamnya berhubungan erat dengan kapiler-kapiler darah. Tiap lembaran insang terdiri dari sepasang filamen, dan tiap filamennya mengandung banyak lapisan tipis yang biasa disebut sebagai lamela. Pada filamen terdapat pembuluh darah yang memiliki banyak kapiler, sehingga memungkinkan untuk O2 untuk berdifusi masuk ke dalam tubuh ikan dan CO2 berdifusi untuk keluar. Pada ikan bertulang sejati, insangnya dilengkapi dengan tutup insang atau operculum. Sedangkan pada ikan bertulang rawan, insangnya tidak mempunyai tutup insang. Selain bernafas dengan insang, ada pula kelompok ikan yang bernafas dengan gelembung udara atau pulmosis, yaitu ikan paru-paru atau dipnoi. Dalam proses untuk mengetahui jumlah konsumsi oksigen pada ikan nila dibutuhkan yang namanya DO atau dissolved oksigen atau biasa disebut sebagai oksigen terlarut. Oksigen terlarut adalah tingkat saturasi udara di air yang dinyatakan dalam kadar miligram per liter air atau part per million atau ppm. Oksigen terlarut atau dissolved oksigen dibutuhkan oleh semua jasad hidup untuk bernapas. Proses metabolisme atau pertukaran zat yang kemudian menghasilkan energi untuk pertumbuhan dan pembiakan. Sumber utama oksigen dalam suatu perairan berasal dari suatu proses difusi dari udara bebas dan hasil fotosintesis organisme yang hidup dalam perairan tersebut. DO atau oksigen terlarut dapat diukur dengan alat bantu yang namanya diometer. Gambar bentuk dari diometer bisa dilihat pada slide. Jadi, prosedur untuk mengetahui jumlah konsumsi oksigen pada ikan nila sendiri, yaitu bisa dengan menggunakan bantuan dari alat diometer tadi. Hal yang dilakukan yaitu mengetahui bobot ikan nila dan mengukur oksigen terlarut atau DO awal dan akhir dari ikan nila. DO awal diperoleh dari saat ikan dimasukkan ke dalam sebuah wadah, sedangkan DO akhir diperoleh saat wadah sudah ditutup menggunakan plastik selama beberapa menit, kurang lebih sekitar 30 menitan. Kemudian hasil dari DO awal atau oksigen terlarut awal dan akhir yang sudah dicari dengan menggunakan alat bantu diometer itu merupakan jumlah konsumsi oksigen pada ikan nila. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan membawakan materi rumus menghitung konsumsi oksigen pada ikan nila. Adapun rumusnya yaitu OC dalam kurung DO0 kurang DOT tutup kurung dikali V per T kali W. Keterangannya, OC adalah konsumsi oksigen yang dinyatakan dalam miligram oksigen per jam per kilogram ikan. Satuannya mg O2 per kg per jam. DO0 adalah oksigen terlarut awal dengan satuan mg O2 per L. DOT adalah oksigen terlarut setelah T jam dengan satuan mg O2 per L. T adalah waktu yang berlalu untuk ikan yang mengonsumsi oksigen. Satuannya jam. V adalah volume air pada respirometer dengan satuan L. W adalah bobot ikan dengan satuan Kg. Baik, selanjutnya adalah sifat ikan nila akibat dari kondisi terhadap konsumsi oksigen. Nah, di sini pertama, konsumsi oksigen dan frekuensi bernapas benih ikan nila saat kondisi hipoksia itu akan lebih rendah dibandingkan saat kondisi normalnya atau saat kondisi normoksia. Selanjutnya, tingkah laku, pergerakan atau aktivitas dari ikan nila ini pada kondisi hipoksia akan mengalami penurunan hingga dapat menyebabkan terjadinya kematian apabila konsumsi kadar oksigen terlarutnya sangat rendah. Selanjutnya juga pada kondisi hipoksia dalam waktu yang lama itu dapat menyebabkan benih ikan nila berkurang aktivitasnya.
aktivitas metabolismenya, sampai pada akhirnya itu akan mengalami hilang keseimbangan yang berujung pada kematian. Nah, hal ini tuh sudah diteliti dan didapatkan hasil bahwa kondisi hipoksia yang berlarut-larut dan juga akut itu dapat menyebabkan terjadinya kematian. Kondisi hipoksia secara signifikan akan mengurangi tingkat pertumbuhan ikan yang diakibatkan oleh berkurangnya aktivitas, termasuk juga aktivitas makan. Kemudian dari pengurangan tingkat konsumsi oksigen pada kondisi oksigen terlarut yang berbeda, kadar oksigen kritisnya itu dapat terukur. Nah, kadar oksigen kritis ini merupakan kadar oksigen pada lingkungan di mana ikan itu tidak akan lagi mampu mempertahankan pasukan oksigen yang memadai untuk memenuhi dari kebutuhan metabolismenya. Statement ini dikutip dari Jobling tahun 1994. Nah, kadar oksigen kritis ini merupakan kadar oksigen terlarut yang kadar oksigen terlarut itu saat ikan memiliki nilai konsumsi oksigen atau laju metabolisme yang lebih rendah dibandingkan dari tingkat metabolisme standar saat terjadi penurunan dari tingkat jenuh kepada tingkat hipoksia. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Muhammad Syafrin Amtang, NIM C031201057. Baik, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi oksigen pada ikan nila. Nah, oksigen merupakan unsur terpenting bagi kelangsungan hidup organisme. Oksigen dibutuhkan untuk proses oksidasi bahan-bahan makanan dalam tubuh hewan agar dihasilkan energi untuk aktivitas hidupnya. Energi berupa ATP yang prosesnya disebut metabolik aerobik. Pengambilan oksigen untuk metabolisme dan pengeluaran karbon dioksida sebagai sampah metabolik dilakukan dengan mekanisme yang menggunakan sistem respirasi. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan oksigen di perairan adalah aktivitas organisme, yang dimana organisme yang aktif memiliki laju metabolisme yang tinggi dibandingkan dengan organisme yang lambat. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor lain yang mempengaruhi konsumsi oksigen pada ikan nila. Nah, yang pertama ada ukuran tubuh. Semakin besar bobot ikan, maka semakin banyak pula konsumsi oksigennya. Begitupun sebaliknya. Semakin banyak konsumsi oksigen, semakin besar laju metabolismenya. Yang kedua, faktor usia. Semakin tua suatu organisme, maka laju metabolismenya akan rendah. Tetapi konsumsi oksigennya lebih besar karena ukuran tubuhnya lebih besar. Selanjutnya yang ketiga ada temperatur. Semakin tinggi temperatur, maka semakin sedikit oksigen terlarut dan bertambah besar konsumsi oksigen. Pengaruh temperatur terjadi karena kenaikan temperatur yang akan menaikkan metabolisme. Pada umumnya, hewan poikiloterm, metabolisme dipengaruhi oleh perubahan suhu lingkungan. Pada suhu yang rendah, metabolisme akan turun. Namun sebaliknya, pada metabolisme yang meningkat, pada suhu lingkungan yang akan meningkat pula. Mungkin hanya itu dari penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.